Jika kamu sayang sama Indonesia, cinta sama Indonesia, maka tentukan pilihanmu tanggal 14 Februari 2024 dengan memilih calon-calon yang Anda cintai, Anda kasihi dengan penuh kasih sayang. Hai Sobat Pemilih, bertemu lagi kita dalam podcast kita Ngopi Bareng Pemilih, Ngobrol Pemilu Bareng Pemilih. Hari ini kita mengambil tempat outdoor, tidak seperti tempat biasanya, tetapi kita ada di alam, agak terbuka dan suasananya alami. Karena memang hari ini bertepatan dengan Tumpe Uye, jadi ada proses bagaimana kita menyatu dengan alam semesta kita. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua KPU Provinsi Bali berkaitan dengan mungkin teman-teman pemilih sudah mendengarkan kapan sih pelaksanaan pemilu akan dilaksanakan, tahun berapa, penetapan jadwal, tahapan. Nah, kita akan kumpas tuntas di sini sebagai prolog kita untuk kita nanti lanjutkan dalam podcast-podcast setelah ini mengenai tahapan-tahapan krusial yang sedang kita jalankan. Selamat datang Pak Ketua. Selamat datang. Kita bernuansa alam sekarang ya. Senang sekali saya di tempat yang terbuka begini. Ya, lebih sehat kita, lebih sejuk, lebih. Dan tentu matanya pemilih juga lebih cerah memandang kita. Mudah-mudahan lebih aura bagus. Kita biar itu juga kan. Setidaknya kita lebih muda 5 tahun lah dalam proses kita di alam. Pak Ketua, bagaimana kabar kita nih? Kita kan sudah agak lama nih jeda nih dalam proses pemilu karena COVID. Terus juga tahapan yang memang kita belum jalani. Nah, berita terakhir tentang pemilu kita bagaimana Pak Ketua? Ya, baik Pak John dan teman pemilih. Jadi saya senang sekali bisa ketemu lagi bahwa kita sebentar lagi sudah akan melalui proses tahapan kembali. Karena pemerintah, DPR dan juga KPU sudah menentukan sikap dan tentu teman pemilih juga sudah tahu. Dan saya sering menyampaikan di rapat-rapat dengan partai, dengan ini sebaiknya pemilu itu di mana. Dan ternyata memang akhirnya diputuskan 14 Februari 2024 itu pemilu kita. Itu berarti bahwa kalau dari segi pertama penyelenggaraan kita di Bali aman. Karena kita karena yang kemarin bertepatan dengan hari kita raya pernah heboh masalah kita tanggal itu. 28 Februari yang bertepatan dengan Galungan. Nah, setelah itu dipindah ke 21, kemudian saya menyarankan kenapa nggak sekalian aja di 14. Kita gampang untuk melakukan sosialisasi dan tentunya pas lah. Tapi jadi, kalau memakai tanggal 14 apakah tidak nanti dengan umpamanya ada partai politik nomor 14? Saya pikir itu enggak ada masalah lah. Gitu. Karena notabene kalaupun memang harus dikosongkan nomor 14 bisa dikosongkan. Tapi kalaupun enggak, kemarin kita juga pernah 9 Desember atau acara tanggal berapa. Kenapa enggak harus ini? Tetapi apapun itu nanti kita tunggu KPU RI. Tetapi yang jelas 14 Desember itulah pemilu penuh dengan kasih sayang. 14 itu yang Februari. Ya, 14 Februari itu pemilu dengan yang penuh kasih sayang. Kita lebih gampang dalam rangka mensosialisasikan pemilu ini kepada terutama kaum milenial yang notabene bonus demokrasi kita sedang ada di situ. Betul. Nah itu jadi ceritanya kita sudah lakukan itu dan tentu kami di Bali juga tenang karena masih ada tahapan berikutnya yang menyita perhatian kita yaitu pada saat rekap. Rekap ini kan masih bisa dilakukan tidak mengganggu hari raya. Oh iya betul. Ini betul. Penting sekali buat kita. Karena mendekati puasa ya kalau gitu. Ya puasa masih ke belakang. Puasa hari raya Galungan di kita. Oh ya betul. Jadi itu sangat bagus untuk kita. Jadi pemirsa teman pemilih tahu sekarang bahwa 14 Februari 2024 kita rame-rame pilih presiden, pilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPR RI dan juga DPD. Ya, kalau dengan penuh kasih sayang tentu ya. Kalau pilkadanya sendiri kapan? Nah, kalau pilkada kemarin sudah disepakati tanggal 27 November. Fix berarti ya. Jadi nanti kita lihat apa perkembangannya dan tentu sobat pemilih harus terus concern dengan podcast yang kita akan telurkan bersama-sama. Iya, karena setelah ini kita kan juga akan memasuki tahapan-tahapan karena tahapan ini tidak hanya berjalan nanti di 2024 tetapi kita sudah mulai tahun ini Pak ya. Tahun ini kira-kira kapan mulai tahun?
kita akan memulai 14 Juni 2022 ini tahapannya. Tetapi kami sudah memulai tahapan sebelumnya ini di Rapim ya, yang kebetulan akan diselenggarakan rencananya di Jawa Timur itu tanggal 13 sampai 16. Mungkin di sana akan diluncurkan bahwa 2 tahun lagi kita pemilu. Betul. Ya, jadi bagus. Kemudian di Juni 2022 ini tentu sobat pemilih akan bisa menyaksikan bahwa kita akan sudah mulai konten concern untuk melakukan aktivitas, konten-konten sosialisasi sudah akan jalan ya. Jadi saya kira kita semua harus concern menghadapi pemilu yang notabene baru pertama dalam sejarah 1 tahun itu kita pemilu full. 2024 dari awal sampai akhir itu tidak akan pernah bisa istirahat kita penyelenggara. Bagaimana kalau kita ajak sahabat pemilih untuk ikut berperan serta nih? Kan kita nih tanggalnya 14 Februari sudah. Berarti kan gampang nih kita bikin tagline untuk mengajak. Jadi sama-sama kita teman-teman pemilih kan ada kolom komentar nih, diklik aja, diketik pakai apa bahasanya ya kan. Silakan, mari kita memilih. Contoh deh Pak Ketua, apa kira-kira tagline yang salah satu contoh deh? Ya, saya mungkin akan menciptakan beberapa tagline ya di KPU ini supaya mengajak teman-teman untuk kita melakukan pemilih. Salah satu contoh misalnya, jika kamu sayang sama Indonesia, cinta sama Indonesia, maka tentukan pilihanmu tanggal 14 Februari 2024 dengan memilih calon-calon yang Anda cintai, Anda kasihi dengan penuh kasih sayang. Kan pas tuh ya, Valentine kan. Ya, jadi betul-betul kita harap di Bali ini utamanya kita tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita akan ribut-ribut dan lain sebagainya. Suasana damai. Ya, karena pada saat itu betul-betul suasana kasih sayang kita. Yang kalah tentu akan tetap menerima dengan perasaan ikhlas karena ini sebuah pesta. Ya, nanti pesta ini kita harapkan adalah pesta dengan penuh kasih sayang. Jadi saling mensupport, teman-teman di KPPS kita bekerja dengan penuh kasih sayang, kemudian peserta juga melakukannya dengan penuh kasih sayang, apalagi juga pemilih yang notabene akan menentukan masa depan bangsa kita 5 tahun ke depan. Tentu dengan kasih sayang kita harapkan terwujud atau tercipta pemimpin-pemimpin yang nanti mampu mencurahkan kasih sayangnya kepada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Dan namanya kasih sayang itu kan nggak hanya kepada pacar, kepada istri atau suami, tetapi juga pada negara. Bagaimana teman-teman sahabat pemilih untuk membuktikan kasih sayang? Cara yang paling mudah adalah datang ke TPS. Ya kan, pada 14 Februari dari pukul 7 sampai pukul 13 siang, salurkan hak pilih Anda, tunjukkan kasih sayang Anda kepada negara. Karena apa? Kita akan memilih calon-calon pemimpin kita ke depan. Ketika kita sudah memilih orang yang tepat, tentu saja kasih sayang kita secara personal selama 5 tahun juga akan terjaga. Betul. Begitu. Jadi sahabat pemilih tentu mulai sekarang sudah harus bersiap-siap. Mulai dengan bagaimana membantu kita dalam proses sosialisasi, kemudian membantu kita dalam saat kita melakukan rekrutmen kepada panitia ad hoc kita. Peran serta masyarakat kan juga. Jadi saya ingin termasuk tadi Pak John sudah katakan, bisa saja kami akan membuat lomba terhadap tagline, kemudian lomba bagaimana sosialisasi yang dilakukan lewat media sosial, mungkin TikTok atau apa, yang tentu melibatkan pemilih semua karena asas kita asas demokrasi kan. Sehingga kita mampu dibantu oleh teman-teman dalam rangka sosialisasi yang notabene sekarang sudah berkembang menjadi ke arah digital ya. Kita nggak perlu lagi pasang baliho mungkin kan. Lebih baik kita pakai yang sudah ada, misalnya ada Videotron, sehingga tidak menimbulkan sampah-sampah plastik yang notabene kadang-kadang setelah pemilu masih ada juga Pak. Pemilu yang bermartabat secara bermartabat dengan alam, dengan diri kita sendiri ya kan, bagaimana kita menjaga lingkungan kita. Ini kan menjadi terobosan-terobosan yang mungkin juga bisa kita awali di Bali, karena Bali ini kan kecil, kita bisa sepakati bersama dan juga kita bisa menjalankan. Karena intinya adalah satu, kita menjaga alam Bali ini tetap bersih, bebas sampah plastik, dan juga prosesnya selalu berjalan dengan damai gitu. Iya, dan satu hal yang penting sobat pemilih juga harus tahu bahwa kita sebentar lagi akan meluncurkan sebuah program ya Pak Jon ya. Kita sudah siapkan semua data-data, kita sudah siapkan bahwa kita akan meluncurkan program bahwa KPU Provinsi Bali akan melayani sobat pemilih siapapun yang ada di Provinsi Bali ataupun dimanapun berada,
jika ingin memperoleh data dari kami itu less than 30 menit. Jadi kurang dari 30 menit kami akan siapkan data-data untuk mendukung, mensupport teman-teman yang akan berlaga, ya, para kandidat, para partai politik, dan semua yang menginginkan data dari kami siap. Mahasiswa dan pelajar tentunya ya. Kami juga kalau mau bikin penelitian seperti apa juga bisa minta data ke kami. Pelayanan kami sudah kami pastikan di bawah 30 menit akan kami berikan data apapun yang Anda minta. Ini salah satu terobosan kita untuk mempercepat, karena dunia ini makin cepat ya. Jangan sampai kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat? Nah, ini kami tidak ada niatan sekali lagi untuk memperlambat proses, maka kami akan lakukan itu. Tentu harapan kami, kita selalu berdoa bersama-sama dengan bersatunya kita dengan seluruh stakeholder, maka tahun 2024 tidak ada lagi sengketa MK. Ya, itu target kita. Jadi mohon dibantu teman-teman pemilih, ya, jangan pernah alihkan pandangan sahabat pemilih kepada yang lain. Tetap di channel kita. Ya, mudah-mudahan nanti akan kita ketemu lagi dan kita akan sama-sama saksikan terus informasi terupdate dari KPU Provinsi Bali di channel KPU Bali Channel Provinsi Bali Channel. Jadi prosesnya aksesibilitas sudah kami berikan, kami buka transparansi kami sebagai penyelenggara pemilu juga kami sampaikan kepada sahabat pemilih semua. Apa yang Anda ingin ketahui silahkan hubungi kami, sampaikan secara datang langsung ke kantor KPU Provinsi Bali atau KPU Kabupaten Kota di masing-masing kabupaten kota di 9 kabupaten kota di Bali, maupun juga bisa melalui media sosial maupun di email kami yang ada di bawah ini, nanti kami akan cantumkan. Dan proses ini akan menjadi proses kita bersama-sama. Pak Ketua, kalau kita bicara 2024 itu kira-kira tantangannya apa nih Pak? Biar kita sama-sama tahu nih, dan kita bisa lebih siap dan kita bisa melibatkan semua stakeholder dan pemilih untuk dalam hal ini bersama-sama. Yang pertama yang mungkin sobat pemilih bisa bantu kita adalah, pertama, di tahun depan ini, di tahun pemilu yang depan ini, kita sudah hampir 40% itu sudah 2 periode penyelenggara kita ini, Pak John. Jadi kita tolong teman-teman yang sudah berusia 17, mari sama-sama bergabung dengan kita, ya, mewujudkan pemilu yang apa adanya, pemilu yang demokratis, yang tidak ada satupun yang boleh tahu hasil akhirnya, ya. Jadi itu silahkan. Kemudian berikutnya tentu ada hal yang menarik, bahwa kita perlu kesehatan yang prima, karena tidak ada lagi tahapan yang tersisa, artinya ada jeda antara Pileg Pilpres dengan Pilkada serentak. Betul. Ini akan membuat membuat kita harus konsen, dan tentu perhatian ini harus ekstra. Itu merupakan hambatan buat kita nanti, tetapi hambatan itu akan terasa ringan jika memang sobat pemilih bersama kita semua. Betul, kami sangat-sangat harapkan sekali. Jadi ada keterlibatan masyarakat, bahwa pemilu itu bukan hanya pekerjaan KPU dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga pekerjaan bersama, karena kita bersama-sama untuk menjaga proses demokrasi ini. Proses demokrasi ini tidak bisa hanya dijalankan oleh satu instansi saja, tetapi dilibatkan langsung dari peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan juga pemilih ya kan, kita semua terlibat dalam pemerintah daerah dengan dukungannya. Kita di Bali ini sangat berterima kasih terhadap dukungan pemerintah daerah, seluruh stakeholder dan masyarakat Bali yang sudah mengerti betul tentang demokrasi. Nggak harus ribut-ribut, tapi bisa selesai dengan baik, dan kita bisa selesaikan tanpa ada gugatan sekalipun. Ya, dan tentu saja kita sudah siap ya Pak Ketua ya. Kita sudah siap untuk menyongsong itu. Dan tentu itulah yang terbaik yang akan kita persembahkan dari KPU untuk masyarakat Bali. Ya, dan tentu saja dengan, sekali lagi saya katakan, dengan bersama-sama kita pasti bisa. Nah, saya kira demikian dulu sebagai konten awal ya, pemanasan. Konten awal kita, karena nanti setelah konten ini akan ada berita-berita lanjutan yang mungkin nanti teman-teman sahabat pemilih kami akan informasikan lebih lanjut. Dan tentu saja kami minta komentar, masukan, dan tolong di-like dan di-share, menjadi di-subscribe jika yang belum konten ini, sehingga masyarakat juga terbantu dan tahu informasi ini, sehingga proses ini menjadi pekerjaan bersama kita. Pekerjaan bersama kita, suatu gawe kita untuk menyelamatkan proses demokrasi di Bali dan di Indonesia. Dan sekali lagi, karena kita mengambil tempat di Duta Orchid Garden di kawasan Kertalangu, buat sahabat pemilih yang mau nongkrong, mau ngopi, mau ngobrol santai, silakan datang ke tempat ini. Tidak gratis, tetap bayar, tetapi ya suasananya
sangat-sangat mendukung dalam proses ini kita bisa menyatu dengan alam yang terbuka. Pak Ketua, terima kasih Sama-sama, Pak Jo. atas informasi yang diberikan, dan sahabat pemilih, sampai bertemu kembali di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Salam ngopi untuk kita semua. Salam sehat, salam tangguh.